멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가. Assalamualaikum anak-anak Batu Walida satu semuanya. Selamat pagi, apa kabarmu? Baik. Selamat pagi, apa kabarmu? Baik. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Apa kabarmu? Baik. Oke, hebat sekali semuanya. Masih semangat hari ini? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, jumpa lagi hari ini dengan Bu Tika yang akan menemani anak-anak bermain dan belajar. Seperti biasanya, sebelum kita memulai aktivitas, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Tangan dilipat, kepala menunduk, berdoa dengan khusyuk. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pengertian. Amin. Hari ini adalah hari Jumat, tanggalnya tanggal 25 bulan September tahun 2020, di mana pada hari ini anak-anak akan belajar dengan tema yang masih sama seperti kemarin, yaitu tema lingkunganku, mengenai lingkungan rumah. Masih ingat tidak kemarin Bu Tika sudah menjelaskan apa itu rumah, manfaat-manfaat rumah, dan bagian-bagian rumah. Kalian tentunya masih ingat kan? Nah, kita bercakap-cakap tentang rumah yuk. Kira-kira apa saja ya yang perlu kamu ketahui tentang rumah? Simak terus video dari Bu Tika. Hal-hal yang harus kamu ketahui tentang rumah. Yang pertama adalah rumah merupakan tempat tinggal kita untuk beristirahat dan tempat melindungi diri dari panas, hujan, angin maupun binatang buas. Hal yang kedua adalah agar rumah kita selalu bersih dan tidak menjadi sarang penyakit, kita harus membersihkan rumah setiap hari. Misalnya dengan selalu menyapu, mengepel lantai, dan selalu membuang sampah setiap hari. Yang ketiga, hal-hal yang harus kamu ketahui tentang rumah adalah jenis-jenis rumah. Ternyata rumah memiliki beraneka macam jenis loh. Apa saja ya kira-kira? Yang pertama adalah rumah berdasarkan fungsinya. Rumah berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rumah tinggal. Rumah tinggal merupakan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal kita. Yang kedua adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan rumah yang berfungsi sebagai tempat untuk merawat orang yang sedang sakit. Yang ketiga adalah rumah ibadah. Rumah ibadah merupakan rumah yang berfungsi sebagai tempat untuk beribadah. Yang kedua adalah rumah berdasarkan bahan materialnya. Rumah berdasarkan bahan materialnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rumah batu. Rumah batu merupakan rumah yang bahan bangunannya terbuat dari batu. Yang kedua adalah rumah kayu. Rumah kayu merupakan rumah yang material bahannya terbuat dari kayu. Yang ketiga adalah rumah kaca. Rumah kaca merupakan rumah yang dinding dan atapnya terbuat dari kaca, dan rumah ini biasanya digunakan untuk memelihara tanaman. Yang ketiga, rumah berdasarkan gaya atau ciri khasnya. Rumah berdasarkan gaya dan ciri khasnya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu rumah tradisional. Rumah tradisional merupakan rumah yang berkembang pada masyarakat daerah tertentu, di mana bentuk arsitekturnya memiliki ciri khas masing-masing berdasarkan budaya setempat. Rumah ini jika dilihat masih mempunyai kesan yang kuno. Yang kedua adalah rumah kolonial. Rumah kolonial ini merupakan rumah yang arsitekturnya bergaya kolonial Belanda, di mana rumah ini banyak berkembang di Indonesia terutama pada zaman penjajahan Belanda. Yang ketiga yaitu rumah modern. Rumah modern merupakan rumah yang berkembang di masa kini
dan dibuat dengan teknologi yang lebih canggih. Dan gaya arsitekturnya bebas sesuai keinginan pemilik rumah. Yang terakhir adalah rumah sederhana. Rumah sederhana merupakan rumah yang rata-rata kita tempati dengan desain yang lebih simpel dan sederhana, namun tetap terlihat cantik dan bersih. Nah, itu tadi merupakan video penjelasan dari Butika. Semoga apa yang sudah disampaikan Butika bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk anak-anak. Pesan dari Butika untuk anak-anak hari ini adalah apapun dan bagaimanapun kondisi rumah anak-anak, anak-anak tidak boleh malu dan anak-anak harus tetap bersyukur kepada Allah, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung anak-anak yang memiliki tempat tinggal, sehingga masih banyak orang yang tidur di kolong jembatan ataupun tidur di pinggir jalan raya. Baiklah, tugas anak-anak hari ini adalah membuat bagian-bagian rumah dari bentuk-bentuk geometri. Anak-anak bisa membuat dari media yang ada di rumah. Misalnya, anak-anak bisa membuat dari batang korek api, dari stik es krim, dari batu kerikil, dari cotton bud, ataupun tusuk gigi. Penasaran kan? Simak terus video dari Butika ya. Simak terus video dari Butika ya. Bahan-bahan yang digunakan adalah kertas sebagai alas, batang korek api, dan yang terakhir adalah lem. Langkah-langkah mengerjakannya, yang pertama adalah sebelum menempel, kamu boleh loh membuat pola gambar terlebih dahulu di atas kertas supaya memudahkan kamu ketika menempel batang korek api membuat bentuk rumah. Yang kedua, mulai tempel batang-batang korek tersebut dengan menggunakan lem. Dari kegiatan ini, kamu bisa mengetahui bahwa bentuk atap berbentuk segitiga, pintu berbentuk kotak atau persegi empat, dan dinding berbentuk persegi panjang. Yang terakhir, genteng berbentuk jejer genjang. Atau kalian juga bisa membuat bentuk rumah dari batu kerikil seperti contoh Butika berikut ini. Mudah kan tugas dari Butika? Dari tugas hari ini, anak-anak sudah belajar banyak sekali. Misalnya belajar tentang kreativitas, ketelatenan, karya seni, maupun anak-anak bisa belajar tentang bentuk-bentuk geometri. Jangan lupa tugas hari ini dikirim melalui foto ya. Hari ini yang mengerjakan adalah absen 1 sampai 13. Besok yang mengerjakan adalah absen 14 sampai 26.
Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.